karena kliennya itu rasis. Simak video ini. Kalian bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Ya. Nah, saya mau membahas tentang kegiatan sales yang melibatkan sebuah rasisme, ya, rasisme di antara para sales ini. Sebenarnya bukan dari antara para sales ya, tapi lebih kepada kliennya sendiri yang menurut saya itu rasis memang. Rasisnya ini bukan bentuk diskriminasi atau seperti apa ya. Jadi saya disclaimer dulu di awal video, saya tidak ada mau membahas tentang rasisme dan lain-lain. Saya tidak ada juga niat untuk rasis kepada ras tertentu, tidak. Tapi tujuan saya ini hanya membahas bagaimana strateginya kalian para sales ini itu kalian bisa berjualan lancar, bisa berjualan produk ke siapapun, tidak terbatas rasnya atau dan lain-lain. Karena saya menyadari juga yang namanya Indonesia ini belum terbebas 100% dari yang namanya itu perilaku rasis, ya. Nah, perilaku rasis seperti apa sih? Perilaku rasis ini bagi saya pribadi itu memberikan perlakuan yang diskriminatif berdasarkan ras seseorang yang tertentu lah. Seperti itu. Nah, pengalaman saya dulu di Pialang, ya, saya di Pialang dulu, kita itu setiap hari bertemu dengan banyak orang, prospek banyak orang dalam satu hari. Itu ya tidak mungkin saya cuma prospek orang-orang Jawa saja, ya. Saya tidak hanya mungkin prospek orang-orang pribumi saya, tidak, tapi saya juga memprospek orang-orang Chinese, ya. Di Surabaya juga termasuk yang banyak Chinese-nya, ya. Salah satu strategi saya dulu, ya, kebetulan karena saya dulu tuh pernah bekerja di toko Apple di Surabaya. Jadi tim saya itu dulu dari berbagai ras, ada Chinese, ada yang kalau dibilang itu dia keturunan Ampiang. Jadi Ampiang itu mix antara Chinese dengan pribumi, ya. Itu saya punya tim seperti itu. Saya punya teman begitu di perusahaan Apple. Ketika saya masuk di Pialang, saya tarik mereka semua, ayo ikut saya. Nah, salah satu tujuannya itu kenapa sih? Karena kita harus mempunyai tim yang lintas ras itu, karena ketika kita mendekati klien tertentu, ya, dari ras tertentu, itu lebih gampang kita mendekatinya. Yang baru saja yang saya lakukan ini, beberapa bulan ke belakang ini, saya ada klien untuk digital agency saya yang saya kerjakan sekarang, itu orang Chinese, ya. Dia punya perusahaan fashion, ya, fashion di Surabaya. Terus dia ini ketika saya masukkan penawaran terlebih dahulu, ya, ketika saya ngasih penawaran via email, terus saya hubungi via WA juga, ya, saya ngobrol-ngobrol, itu tanggapannya ke saya itu kurang welcome. Kurang welcome ini bukan dia sombong, enggak, cuman dia tidak terlalu respon banget gitu loh. Tidak, kalau menurut saya itu dingin, ya. Responnya terhadap saya itu dingin. Seperti itu. Nah, tapi saya tidak kehabisan akal, ya, karena saya juga punya tim marketing, ya. Orang Chinese namanya Henry, ya. Henry, kalian bisa, nomornya ada di bawah, ya. Nomornya ada di bawah. Kalian ya, hubungi dia aja kalau kalian butuh orang pegawai Pialang. Jadi saya panggil Henry ini, Hen, ayo kita ikut saya, bantu saya prospek. Nah, ketika di prospek sama Henry, itu orangnya welcome banget, ya. Orangnya welcome banget. Dan itu dia alhamdulillahnya closing akhirnya. Jadi ketika saya datang bersama Henry, saya prospek berdua, itu langsung closing, deal. Dan kita dapat project. Itulah kenapa saya bilang kalian kalau punya perusahaan atau pengen membangun sebuah tim, kalian harus terdiri dari lintas ras, lintas agama pun boleh. Kenapa? Karena itu salah satu strategi ketika kalian mendekati orang, ya.
ketika kita mendekati orang dalam tujuannya sales, kita menjual produk, orang itu lebih gampang trust, orang lebih gampang percaya kepada seorang sales ketika mereka mempunyai satu kesamaan. Entah mereka itu sama-sama Chinese-nya, entah kalau saya menjual produk sama orang-orang Makassar, ya saya sama-sama Makassarnya, apalagi kalau saya bisa presentasi pakai bahasa Makassar, itu mereka trust-nya lebih dapat, lebih bagus, koneksinya itu bisa langsung cepat, dan proses closing-nya pun lebih cepat. Nah makanya tuh kalau buat teman-teman yang sekarang masih berkecimpung di dunia sales, alangkah lebih baik kalau kalian tuh building tim Salesforce itu kalian harus menggait orang-orang yang lintas ras, lintas suku dan lintas agama dan lain-lain. Kenapa? Karena tujuannya itu ya biar kita itu gampang cepat mendapatkan kesamaan dengan calon prospek atau calon kliennya kita. Dan kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya, dan jangan lupa subscribe. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai 1000 subscriber, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.